Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai analisis pembiayaan bank syariah. Simak video dengan baik-baik ya. A. Pengertian pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro kecil dan menengah. Menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91 Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembiayaan sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Secara etimologi, pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang dipergunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun dalam perbankan, pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah, dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan, dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewujudkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan dalam bank syariah adalah kegiatan penyediaan dana atau tagihan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan defisit unit yang mewajibkan adanya pengembalian dana atau tagihan tersebut sesuai jangka waktu yang disepakati dengan bagi hasil. Untuk merealisasikan kegiatan tersebut, di bank syariah dibutuhkan analisis pembiayaan bank syariah untuk menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, bank dapat mengetahui tinggi rendahnya resiko yang ditanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut, atau diluruskan. Analisis pembiayaan yang kedua yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif disebut juga sebagai analisis terhadap kemauan bayar, yaitu aspek yang dianalisa mencakup karakter atau watak dan komitmen dari nasabah. Terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, manajemen dan usaha. Fungsi dan tujuan dari manajemen dan usaha, yaitu yang pertama, menilai kemampuan manajemen dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada. Yang kedua, menilai pengalaman manajemen yang sebelumnya antara sukses atau gagal. Yang ketiga, yaitu melihat strategi yang dilakukan untuk kehidupan yang akan datang, yaitu dilihat dari business plan. Yang keempat, yaitu struktur organisasi yang rapih dan mengacu kepada kepentingan bersama.
Data dan dokumen yang harus digunakan meliputi nama perusahaan dan manajemen, alamat perusahaan, nomor telepon atau HP, dan cabang dari perusahaan. Yang kedua, jumlah karyawan yang terlibat dalam kontak person perusahaan. Yang ketiga, riwayat hidup usaha dan manajemen. Yang keempat, PT, CV, atau firma. Yang kelima, dokumen akte pendirian. Dokumen tersebut jika ada. Kemudian NPWP, SIUP. Yang keenam, surat referensi atau relasi. Yang terakhir yaitu pengalaman manajemen dalam menjalankan usaha. Selanjutnya, analisis kualitatif yang kedua, yaitu marketing dan produksi. Proses produksi dan pemasaran meliputi jenis produk apa saja yang akan dijual dan bagaimana tingkat penjualannya. Yang kedua yaitu kemudahan atau kesulitan dalam memperoleh bahan baku, supplier, inventory. Yang ketiga yaitu lokasi penyimpanan bahan baku dan kualitas hasil dari produksi. Yang keempat yaitu efisiensi, efektivitas proses produksi dan kapasitas. Yang kelima yaitu teknologi produksi yang akan digunakan. Yang keenam, strategi pemasaran atau penjualan dan produksi hasil produksi. Yang terakhir yaitu ketentuan harga jual dan keuntungan. Selanjutnya yaitu analisis kualitatif yang ketiga, yaitu yuridis atau hukum. Fungsi dan tujuannya adalah untuk mendukung percepatan proses pembiayaan yang berkaitan dengan masalah hukum, serta berfungsi melindungi dan mengamankan perusahaan dari kerugian yang mungkin timbul karena cacat hukum. Yang kedua yaitu untuk melakukan analisis yuridis terhadap validitas dokumen dan data dalam bentuk opini legal. Yang ketiga yaitu membuat kerangka perjanjian yang berkaitan akan pembiayaan, sehingga memberikan kepastian sebab akibat dari isi perjanjian. Yang keempat yaitu memberikan solusi awal terhadap potensi pembiayaan yang akan bermasalah. Kemudian, aspek yuridis yang dinilai yaitu kapasitas untuk mengadakan perjanjian dan status badan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, poin nomor 4, appraisal agunan, analisa agunan. Bank perlu menganalisa atau melakukan evaluasi terhadap kolateral atau agunan dan sumber keuangan lainnya yang dapat digunakan sebagai alternatif sumber pengembalian kredit. Kolateral atau jaminan atau agunan kredit merupakan aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman apabila peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Apabila peminjam gagal bayar, pihak pemberi peminjaman bisa memiliki agunan tersebut. Dalam proses pemberian kredit, jaminan sering menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan nilai kredit perseorangan maupun perusahaan. Bahkan dalam perjanjian kredit, gadai jaminan merupakan satu-satunya faktor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjaman. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan dari analisa agunan. Yang pertama, melakukan penilaian terhadap agunan yang diberikan dan menjadikan pegangan perusahaan dalam melindungi dan mengurangi risiko yang dapat timbul. Yang kedua, jaminan yang dimaksud adalah kekayaan atau kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali. Menurut hukum positif, jaminan yang digolongkan dalam harta kekayaan bisa berbentuk barang yang dapat diganti seperti uang, barang yang dapat diperdagangkan, barang yang dapat dibagi seperti beras, gula, dan barang yang dapat bergerak seperti mobil, perhiasan, atau barang yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, mesin berat yang ditanam. Poin C. Jaminan. Ada beberapa dokumen jaminan yang diperlukan, di antaranya SHM, SHGB, BPKB, surat jual beli, dan nilai jaminan. Jika tidak ada, maka jaminan utama adalah barang atau produk yang dibeli dengan pinjaman atau tabungan atau mekanisme tanggung renteng, personal garansi, dan lain sebagainya. Nilai jaminan harus ditetapkan sebagai standar, misalnya setara dengan jumlah dana yang diterima oleh nasabah.
Nilai jenis jaminan atau agunan. Poin A, cash, deposito, sertifikat deposito 100%. Poin B, logam mulia 90%. Poin C, bank garansi 100%. Poin D, standby L atau C 100%. Poin E, tanah hak milik atau hak guna bangunan 85%. Poin F, bangunan 75%. Poin G, bangunan di atas hak pakai 75%. Poin H, mesin berat 60%, kapal di atas 20 DWT 75%. Poin I, persediaan 50%. Poin J, tagihan proyek atau yang diikat dengan KC 50%. Poin K, piutang dagang yang diikat dengan KC 50%. Poin L, perabotan, peralatan masih ringan 50%. Poin M, kendaraan bermotor baru 80%. Poin N, kendaraan bermotor lama atau bekas 50%. Terdapat beberapa jenis kolateral atau agunan kredit yang dapat diterima bank. Di antaranya, yang pertama tanah. Dalam melakukan analisa agunan tanah agar memperhatikan hak atas tanah tersebut seperti hak milik, hak guna usaha, hak pakai atas tanah negara, dan lain-lainnya serta kepemilikan tanah tersebut. Yang kedua, bangunan. Agunan berupa bangunan yang umumnya dapat diterima bank berupa rumah tinggal, rumah susun, pabrik gudang, atau hotel. Dalam melakukan analisa agunan berupa bangunan agar memperhatikan hal-hal seperti izin mendirikan bangunan, lokasi bangunan, luas bangunan, konstruksi bangunan, kondisi bangunan, tahun pendirian atau renovasi bangunan, peruntukan bangunan seperti rumah tinggal, pabrik, gudang, hotel, tingkat marketabilitas, keterkaitan dengan bank lain, dan status hukum. Yang ketiga, kendaraan bermotor. Dalam melakukan analisa agunan berupa kendaraan motor agar memperhatikan umur teknis dari kendaraan bermotor tersebut, kepemilikan kendaraan bermotor tersebut, dan pengamanan tambahan berupa pemblokiran pada instansi yang berwenang. Yang keempat, persediaan atau inventory. Dalam melakukan analisa agunan berupa persediaan agar memperhatikan sistem perusahaan debitur dalam menentukan nilai persediaan, jenis barang persediaan, kondisi persediaan, serta tempat penyimpanan persediaan. Yang kelima, piutang dagang. Dalam melakukan analisa agunan berupa piutang dagang agar memperhatikan bahwa piutang tersebut merupakan piutang dagang lancar dan memiliki dokumen piutang. Yang keenam, mesin-mesin pabrik. Dalam melakukan analisa agunan berupa mesin pabrik agar memperhatikan umur teknis dari mesin tersebut. Yang ketujuh, corporate guarantee atau personal guarantee. Apabila bank akan menerima corporate guarantee atau personal guarantee, maka bank harus melakukan evaluasi terhadap kelayakan dan bonafide dari peminjaman atau guarantor, serta memastikan bahwa perjanjian atau akte guaranti telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang. C. Analisis kuantitatif. Disebut juga sebagai analisa terhadap kemampuan bayar yang merupakan pendekatan yang dilakukan dalam perhitungan kuantitatif, yaitu untuk menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja dengan pendekatan pendapatan bersih. Yang pertama ada data keuangan. Berikut cara untuk memperolehnya. Yang pertama ada omset per hari. Tanyakan berapa jumlah hasil penjualan kotor yang diterima dari tiap hari dari penjualan sebelum dikurangi biaya lain. Yang kedua, apakah semua penjualan dilakukan tunai atau ada yang kredit? Jika ada yang dengan kredit, berapa hari biayanya dibayar dan berapa persen jumlah penjualan yang dilakukan secara kredit? Kemudian di poin kedua ada pembelian barang bahan baku. Tanyakan berapa rupiah yang diperlukan untuk belanja atau membeli barang dengan barang dagangan untuk menjual dagangannya, tidak termasuk transport dan biaya lain yang diberikan untuk menghasilkan barang dagangan tersebut. Kemudian yang ketiga ada biaya operasional. Tanyakan berapa biaya di luar harga barang dagangan untuk menghasilkan barang dagangan termasuk
biaya transport, kemudian ada minyak tanah atau bahan bakar, retribusi, keamanan, dan sebagainya. Kemudian di poin keempat ada kas. Tanyakan berapa cash on hand. Kemudian kurangkan jumlah tersebut dengan kebutuhan modal kerja, sisanya adalah uang kebutuhan keluarga. Sebaliknya, jika tidak ada sisa atau kurang, maka calon nasabah membutuhkan modal kerja harian. Kemudian yang poin kelima ada tagihan dan utang. Nah, di sini ada 2 poin. Nah, poin yang pertama adalah tanyakan apakah tagihannya tuh masih belum dilunasi. Misalnya, penjualan dengan angsur bulan pinjaman konsumtif atau di luar usaha. Kemudian poin kedua, berapa lama tagihan dan bisa dibayar dan bagaimana caranya? Berapa utang usahanya? Artinya bukan di luar usaha ya. Hal ini dapat mempengaruhi alokasi penggunaan keuntungan usaha sebagai kebutuhan rumah tangga. Kemudian poin keenam ada inventaris. Berapa nilai atau alat barang usaha yang dimiliki, misalnya gerobak atau kios atau kendaraan rumah dan sebagainya. Kemudian di poin ke-7, tanyakan seberapa jumlah persediaan barang dagangan. Apakah masih ada atau rata-rata selalu ada. Kemudian lanjut ke rasio keuangan. Rasio keuangan untuk poin pertama ada likuiditas atau kemampuan memenuhi kewajiban lancar. Dengan menggunakan rumus yang pertama ada 3 poin. Nah, poin pertama ini adalah current ratio atau current assets atau CA dibagi current liabilities atau CL. Kemudian ada quick ratio atau CI inventory dibagi CL. Kemudian ada inventory to working capital sama dengan inventory atau juga bisa dengan CA dikurangi CL. Kemudian ada leverage atau perbandingan utang dengan modal, dengan kekayaan atau modal dengan harta tetap. Atau dengan menggunakan rumus debt to equity sama dengan CL plus long term debt dibagi equity. Kemudian lanjut di poin ketiga ini ada debt to total asset atau sama dengan CL plus LTD dibagi total asset. Kemudian di poin keempat ini ada fixed asset to equity atau sama dengan fixed asset dibagi equity. Kemudian di sub 3 sini ada activity atau aktivitas atau perputaran barang atau persediaan dengan menggunakan rumus. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama sini ada inventory turnover atau sama dengan sales dibagi inventory. Kemudian ada average collection period atau sama dengan account receivable dibagi sales per day. Kemudian di poin ketiga di sini ada total asset turnover atau sama dengan sales dibagi total assets. Kemudian yang keempat atau yang terakhir probability atau kemampuan dalam meraih laba. Dengan menggunakan rumus, di sini rumusnya ada 2 ya. Yang pertama di sini ada sales margin atau net profit dibagi sales. Kemudian yang kedua ada ROI sama dengan gross profit dibagi total assets.